Logika dalam filsafat ilmu. Logika adalah cabang filsafat umum yang membicarakan masalah berpikir yang tepat, yaitu mengikuti kaidah-kaidah berpikir yang logis. Pembahasan dalam ilmu logika ialah ukuran atau norma berpikir, yaitu kemampuan akal budi manusia untuk mencapai kebenaran. Macam-macam logika. Macam-macam logika ada dua, yaitu yang pertama logika alamiah, yang kedua yaitu logika ilmiah. Logika alamiah yaitu kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Yang kedua yaitu logika ilmiah. Logika ilmiah memperluas, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Hakikat logika. Irving Cobb, seorang filsuf, mengatakan bahwa logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang baik dan benar dari penalaran yang buruk dan salah. Norma Geisler dan Ronald Brooks mengatakan bahwa logika yaitu kajian tentang penalaran yang benar atau menyimpulkan yang valid dan dapat mengenali adanya kesalahan berpikir baik secara formal maupun informal. Selanjutnya, hubungan logika dengan filsafat. Ilmu sering diartikan sebagai suatu alat untuk mengetahui segala hal yang belum diketahui, baik ia bersifat real ataupun abstrak, dengan keyakinan yang berdasar, entah ia sesuai dengan kenyataan ataupun tidak. Adapun logika diartikan sebagai suatu cara bernalar secara sistematis, tepatnya cara untuk mencari jalan guna tercapainya ilmu yang benar. Dua hal ini tidak mungkin dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Jadi, logika ialah jalan untuk mencapai pengetahuan yang benar, dan ilmu yang benar membutuhkan logika. Filsafat sendiri tidak dapat didefinisikan secara pasti, karena tergantung tokoh yang mengkajinya. Namun secara singkat, filsafat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berusaha memahami hakikat alam dan realitas, serta membawa manusia untuk menelusuri batas-batas kemanusiaan, dan mengimani batas-batas ketuhanan, yang artinya ia sangat berkaitan dengan rasio dalam menalar dan iman dalam meyakini. Dalam perkembangannya, filsafat sering dikatakan sebagai kakak kandung dari logika, maka dari itu ia harus lebih pintar dari logika itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa inti dari filsafat adalah membentuk sebuah pola pikir, bukan hanya sekedar mengisi kepada dengan fakta-fakta. Peran logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan seluruh lapangan kehidupan. Yang kedua, logika menambah daya berpikir abstrak, dan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita tersedat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Keempat, logika di masa sekarang dikenal dengan era of the reason, membantu kita untuk mampu berpikir sendiri dan bisa membedakan yang benar dari yang tidak benar. Kelima, yaitu logika membantu orang untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur, karena dengan berpikir demikian ia dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Definisi berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis atau masuk akal. Empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir ilmiah adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, mengembangkan, dan sebagainya secara ilmu pengetahuan atau berdasarkan
prinsip-prinsip ilmu pengetahuan atau menggunakan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Menurut Salam, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kemudian Jujun S. Suryasumantri juga berpendapat bahwa berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menghubungkan induksi dan deduksi. Kemudian menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian. Kemudian Eman Sulaiman juga berpendapat bahwa berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan berpikir yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Sarana ilmiah diperlukan untuk membantu kegiatan berpikir ilmiah. Tanpa sarana berpikir ilmiah, maka kegiatan berpikir ilmiah tidak akan berjalan dengan baik. Sarana berpikir ilmiah mutlak perlu dipelajari dan dikuasai bagi seseorang ilmuwan. Karena sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode-metode ilmiah. Tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaah ilmiah secara baik, sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudnya untuk mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Bahasa membantu ilmuwan berpikir ilmiah, yaitu berpikir induktif dan deduktif. Dengan perkataan lain, bahasa menjadi alat baginya untuk menarik kesimpulan-kesimpulannya induktif maupun deduktif. Bahasa memungkinkan ilmuwan melaksanakan silogisme dan menarik kesimpulan atau pengetahuan ilmiah. Ciri-ciri bahasa ilmiah. Dalam komunikasi ilmiah, tentu yang dipakai adalah bahasa ilmiah, lisan maupun tulisan. Bahasa ilmiah berbeda dengan bahasa sastra, bahasa agama, bahasa percakapan sehari-hari, dan ragam bahasa lainnya. Bahasa sastra serat dengan keindahan atau estetik. Sementara itu, bahasa agama merupakan bahasa kitab suci yang preskriptif dan deskriptif. Bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu informatif, reproduktif, atau intersubjektif. Informatif berarti bahwa bahasa inilah menggunakan informasi atau pengetahuan ini dinyatakan secara eksplisit dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman.